Hari ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara pembuatan di perpustakaan dari Draw.io. Anggota. Nah, dalam hal ini kita memiliki beberapa atribut. Anggota itu memiliki beberapa atribut. Salah satu atribut primary key-nya adalah ID anggota. ID anggota. Terus di sini ada atribut yang kedua. Atribut yang kedua ini tidak memiliki atau tidak termasuk ke dalam primary key. Jadi kita ketik terlebih dahulu nama anggota. Selanjutnya ada atribut yang ketiga, yaitu alamat anggota. Dan atribut yang keempat ada nomor kartu. Nah, di sini ada atribut yang menggunakan multiple atribut karena nomor telepon adalah salah satu dari multiple. Terus di sini kita tarik garis, kita satuin semua atributnya ke dalam entitas. Setelah itu kita bisa sambil merapikan terlebih dahulu semua atribut-atribut yang menyatu dengan entitas anggota. Kita rapihin lagi, bisa kita rapihin satu-satu. Nah, setelah itu anggota itu memiliki relasi, yaitu relasinya adalah meminjam, karena anggota datang ke dalam perpustakaan untuk meminjam buku. Di sini tarik garis lagi untuk entitas yang kedua, yaitu buku. Nih, di sini saya pertama kali masukinnya entitasnya terlebih dahulu, yaitu buku, supaya kita nggak bingung. Lalu relasinya adalah meminjam, karena anggota akan datang ke perpustakaan untuk meminjam buku. Nah, di dalam buku memiliki beberapa atribut. Salah satu atribut yang primary key-nya atau atribut uniknya adalah ID buku. Lalu yang kedua ada judul buku. Yang ketiga ada penerbit. Dan yang keempat ada pengarang. Tapi di sini teman-teman semua bisa nambahin atributnya sesuai dengan kebutuhan atau soal yang ada. Jadi jangan terlalu terpaku sama apa yang saya buat. Nah, selanjutnya kita tarik garis lagi, kita rapiin lagi supaya entitas dan atributnya menyatu. Supaya ketahuan bahwa atribut-atribut tersebut adalah atribut milik buku. Kita rapiin lagi. Kita rapiin satu-satu. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke relasinya, karena di sini anggota dan buku memiliki dua atribut yang primary key, maka atribut tersebut dimasukkan dalam relasi. Atribut yang pertama yaitu ID anggota, lalu atribut yang kedua nanti ada ID buku. Maaf, salah pencet. Nah, di sini atribut keduanya ada ID buku. Kita bisa tarik garis lagi. Nah, setelah IR di awalnya sudah selesai, maka buku juga memiliki relasi dengan entitas lainnya. Relasi yang terjadi antara buku. Di sini saya akan buat entitas selanjutnya itu petugas. Jadi relasi yang terjadi antara buku dan petugas adalah mendata. Di sini adalah mendata. Karena buku akan didata oleh petugas, jadi saya membuat relasi selanjutnya adalah mendata. Kita ketik entitas selanjutnya adalah petugas. Nah, sama halnya dengan anggota dan buku, maka petugas juga memiliki beberapa atribut. Atribut primary key yang dimiliki petugas adalah ID petugas. ID petugas merupakan atribut primary key yang dimiliki oleh
entitas petugas. Lalu di sini atribut kedua yaitu ada nama anggota, nama petugas maksudnya. Terus yang ketiga ada alamat petugas. Terus sama halnya dengan tadi yang ada di anggota, multiple value. Di sini juga kita menggunakan multiple value untuk nomor telepon petugas. Kita tarik garis lagi, kita rapihin, kita jadiin satu, bahwa petugas-petugas tersebut bahwa entitas petugas memiliki 4 atribut. Ini kita rapihin semua garisnya supaya menyatu. Nah, dari sini anggota kan akan meminjam buku ya tadi. Maka petugas akan melayani anggota. Oh ya, sebelum itu kita masukin dulu atribut yang ada di dalam petugas dan buku, karena petugas dan buku memiliki dua primary key. Yang ada di petugas yaitu ID petugas, dan yang ada di buku yaitu ID buku. Kita masukin terlebih dahulu. Nah, baru selanjutnya seperti yang tadi saya udah bilang, bahwa anggota juga memiliki relasi ke dalam petugas, yaitu melayani, karena saat meminjam buku pasti anggota akan dilayani oleh petugas. Jadi relasi terakhir adalah melayani, karena anggota akan dilayani oleh petugas. Nah, kita juga masukin atribut primary key-nya sama seperti di relasi-relasi sebelumnya. Di dalam relasi melayani, dia punya 2 atribut primary key, yaitu ID anggota dan ID petugas. Nah, anggota, meminjam, dan buku itu memiliki hubungan. Hubungan anggota dengan buku adalah many to many, karena banyak anggota bisa meminjam banyak buku gitu. Jadi setiap anggota dapat meminjam banyak buku, dan satu buku juga dapat dipinjam oleh banyak anggota. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam peminjaman, di mana anggota dapat mengakses berbagai buku sesuai kebutuhan mereka. Lalu yang kedua di sini ada buku dengan petugas. Buku dengan petugas memiliki hubungan one to many. Selain itu, petugas juga bertugas untuk mendata banyak buku yang ada di perpustakaan. Petugas ini bukan mencatat informasi terkait buku seperti judul, penulis, dan status peminjaman. Dengan cara ini, sistem perpustakaan dapat terorganisir dengan baik dan informasi tentang koleksi buku akan dapat diakses dengan mudah. Lalu di sini ada hubungan petugas dengan anggota. Hubungan petugas dengan anggota itu one to many, karena satu petugas perpustakaan memiliki tanggung jawab untuk melayani banyak anggota. Maka dengan demikian, setiap petugas akan berinteraksi dengan sejumlah anggota, membantu mereka dalam proses peminjaman dan pengembalian buku. Setelah melakukan pengembangan IRD menggunakan DrawIO, dan selanjutnya membuat basis data menggunakan program MySQL. Sebelum memulai pembuatan basis data, pastikan SAM-nya sudah terinstall dan dijalankan. Lalu buka command prompt atau CMD-nya. Lalu ketik cd.2 enter, ketik cd.2 enter cd c.2 garing SAM garing MySQL garing bin. Lalu ketik lagi MySQL -u root enter. Jika sudah masuk, selanjutnya membuat database baru dengan perintah create database perpustakaan enter. Selanjutnya ketik show database untuk melihat database baru saja kita bikin.
Jika database-nya sudah jadi, gunakan database yang baru dibuat dengan perintah use perpustakaan titik koma enter. Create table anggota enter. Selanjutnya ketik buka kurung ID anggota int buka kurung 5 tutup kurung not null primary key auto increment koma nama anggota varchar 100 not null koma enter. Alamat anggota varchar 150 not null enter. Nomor telepon varchar 12 not null koma enter. Nomor kartu varchar 15 not null tutup kurung titik koma dan pastikan tidak ada yang salah ketik, lalu ketik enter. Selanjutnya masukkan datanya dengan perintah insert into anggota values enter. Masukkan ID anggotanya buka kurung petik atas 0102 petik koma petik lagi masukkan namanya Devia titik koma masukkan alamatnya Jalan Masalembo titik lagi koma masukkan nomor teleponnya dan nomor kartunya tutup kurung koma klik enter. Kurung petik masukkan ID anggotanya petik atas lagi namanya Asifa petik koma petik lagi masukin alamatnya terus petik lagi koma masukkan nomor teleponnya petik lagi koma masukkan nomor kartunya tutup kurung koma enter. Kurung petik masukkan nama ID anggotanya koma petik lagi masukkan namanya koma petik lagi masukkan alamatnya koma petik lagi masukkan nomor teleponnya koma petik lagi masukkan nama kartunya tutup kurung titik 2 lalu enter. Select bintang from anggota titik koma enter. Jika tabel anggotanya sudah selesai dibuat, selanjutnya membuat tabel buku dengan perintah create table buku enter, lalu buka kurung ID buku int 5 not null primary key auto increment koma enter.
judul buku, varchar 100, not 0, enter. Penerbit varchar 150, 100, not 0, enter. Pengarang varchar 100, not 0, tutup kurung, titik koma, enter. Insert into buku values, enter. Buka kurung, petik atas, masukkan ID bukunya, petik lagi, koma, petik, masukkan judul bukunya, petik, koma, masukkan penerbitnya, petik, masukkan nama pengarangnya, petik lagi, tutup kurung, koma, enter. Masukkan lagi nama datanya, buka kurung, petik, masukkan lagi ID bukunya, petik, koma, masukkan judul bukunya, petik, koma, masukkan penerbitnya, petik lagi, koma, petik, masukkan pengarangnya, petik, tutup kurung, koma, enter. Masukkan lagi datanya, buka kurung, petik, masukkan ID bukunya, petik, koma, petik lagi, masukkan judul bukunya, petik lagi, koma, petik, masukkan penerbitnya, petik, koma, masukkan, petik lagi, masukkan nama pengarangnya, petik, tutup kurung, titik koma, enter. Jika semua data sudah dimasukkan dan ingin melihat datanya, ketik perintah dengan select bintang from buku, titik koma, enter. Dan data selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita ketik lagi create table petugas, lalu kalian enter. Dan di sini kalian memasukkan perintah ID petugas int 5 not 0 primary key auto increment, jangan lupa koma di belakangnya, lalu di enter. Lalu setelah itu kita masukkan nama petugasnya dengan tipe datanya varchar. Lalu di belakangnya koma, jangan lupa enter. Ada nomor telepon dengan tipe varchar not 0, koma lagi. Perintah insert into, lalu sini kita ketik aja langsung insert into petugas values, lalu di enter. Jangan lupa buka kurung, dia pakai kutip, masukkan datanya sesuai dengan perintah yang sudah kita buat tadi di atas. Nah, kalian masukkan setelah kalian mau inputnya seperti apa. Ini saya masukkan dulu semua data-data yang saya ingin input.
Nah, kalau sudah di akhir input, kita memakai kutip, buka tutup kurung, lalu tanda titik koma lagi, dan kita enter. Nah, ini sudah berhasil, nggak error. Select bintang from petugas titik 2 koma, dan disitu langsung muncul data-datanya, tabel-tabelnya. Lanjut kita membuat create table meminjam aja ya, jadi kita langsung lakukan seperti hal yang sudah dikerjakan sebelumnya. Yang berubah hanya kode-kode kayak 5, terus tipe varcharnya, dan di sini kita ada primary key dan foreign key-nya. Itu harus diperhatikan ya. Kalian perhatikan saja apa yang saya ketik di sini. Dan kalau nanti perintah dari create table meminjam ini sudah berakhir, sudah kalian ketik, nah jangan lupa kita tambahkan tutup kurung. Itu udah 2 kali karena sebelumnya kan perintah yang paling pertama itu dia ada buka kurungnya. Terus kalian habis tutup kurung ada tanda klik, ada tanda titik koma, lalu di enter saja. Di sini saya ada yang error karena referensis buku, ID buku. Nah, itu salah. Kita ingin membenarkan ya, kita ketik lagi coba. Kita ketik seperti hal yang di atas, tapi kita koreksi lagi apa yang salah dari sinteksnya. Nah, ini sudah bisa. Tadi itu salahnya di referensis buku. Itu salah di tipe. Itu referensis, dia nggak pakai E. Nah, pas kita enter lagi sekarang bisa. Nah, lanjut masukin datanya. Insert into minjam, masukkan data-datanya seperti di atas. Ini kita lihat ke atas dulu seperti apa biar tidak salah lagi. Kita iniin ya, ke tabel anggota karena di situ ada kita membutuhkan 2 data
untuk menginput. Masukkan data yang ada di tabel anggota dan juga data yang ada di tabel buku. Itu jangan sampai salah. Kalau sampai salah, datanya tidak sesuai sama yang di atas, itu bakalan error nanti pas kalian enter. Lakukan sama seperti tabel petugas, tabel buku, tabel anggota. Lalu ketika sudah, kalian tampilkan lagi itu select bintang from-nya untuk melihat data yang sudah kalian buat, tabel data yang sudah kalian buat. Di create table melayani, terus masukin ID petugasnya. Nah, ID petugasnya itu jangan lupa pakai integer 5, pakai not null, koma. Terus selanjutnya adalah ID anggota integer 5 not null, koma. Komanya ini jangan sampai lupa ya. Terus selanjutnya ada, nah ini primary key-nya yaitu ID petugas, terus ID anggota, tutup kurung, koma. Terus selanjutnya ini ada foreign key. Foreign key-nya itu ID petugas, buka kurung, reference. Pakai reference, jangan lupa. Reference-nya itu petugas. Baru buka kurung ID petugas, tutup kurung petugas, koma. Terus yang terakhir foreign key-nya ini adalah ID anggota, buka kurung, ID anggota, tutup kurung, reference, jangan lupa juga anggota, buka kurung, ID anggota, tutup kurung, titik, koma, dan titik 2. Teori oke. Oke, selanjutnya ini ada, kita akan memanggil insert into melayani. Yaitu ID petugas dan ID anggota. Diakhiri dengan values. Oke, yang pertama kita akan memasuki ID petugasnya yaitu 12345 dan ID anggotanya 102. Ya, ini kita jangan lupa buka kurung, terus tanda petiknya di awalnya, terus diakhiri dengan tanda petik juga, terus koma, terus di awalnya juga tanda petik, dan seterusnya. Oke, sini kiri oke. Selanjutnya ada select from melayani. Oke, ini adalah tabel dari melayani. Oke, selanjutnya ini ada, kita akan memanggil create table data. Oke, terus ya pertama itu ada ID petugas sama seperti tadi integer 5 not null diakhiri dengan koma. Selanjutnya ada ID underscore. Nah, ini underscore kita harus pakai ya, jangan spasi, jangan nggak di spasi. Oke. Terus selanjutnya ada primary key-nya. Nah, primary key sini ID petugas dan ID buku. Kalau yang tadi di atas itu kan ID anggota dan ID petugas. Kalau yang di bawah ini ID petugas dan ID buku.
Terus yang foreign key-nya itu ID petugas, reference petugas, ID petugas. Sama seperti tadi, tinggal diulangin saja, tapi isinya berbeda. Selanjutnya dan terakhir, foreign key itu ID buku, reference buku, ID underscore buku. Akan insert into mendata, terus buka kurung ID petugas, ID underscore buku, dan diakhiri dengan values, ingat ya. Selanjutnya itu ini ada ID petugasnya 12345 dan ID bukunya 20233. Kita sini akan membuat data, makanya kita buat satu kali lagi. Ini bebas mau ID-nya berapa saja dan diakhiri dengan titik koma. Oke, sini udah query oke. Selanjutnya yang terakhir select from. Select from ini jangan lupa sebelum from-nya pakai tanda bintang yang kecil, dan ini adalah table untuk mendata.